Pulang dari itu gatal-gatal, Mae. Tapi bukan saya aja, suami juga sama. Tapi gatal-gatalnya tuh ya kelakuan kita berdua tuh kayak monyet gitu. Aku kan gak suka pisang. Tapi itu pisang satu sikat, Mae. Tiba-tiba habis sama aku semua, Mae. Kardus tuh udah ada di depan aku. Itu isinya uang semua, Mae. 100 ribuan. 100 ribuan yang baru semua, Mae. Itu dus apa ya? Aqua Prima yang besar tuh. Aqua ya? Iya. Uangnya aku dapat 1,4 M. Ada iklan di Facebook ya, dinamain Facebook aja. Ada iklan pesugihan itu ada di Kuningan. Maksudnya iklan atau postingan? Iklan. Iklan? Iya. Jadi pesugihan diiklankan? Iya. Banyaknya info pesugihan di sosial media membuat orang tergiur untuk mencobanya. Rela mengeluarkan banyak uang demi menjalankan ritual yang disarankan oleh dukun sosmed. Namun ternyata ritual yang dijalankan adalah palsu. Kejadian seperti ini pernah menimpa Teh Cika. Nah, Sobat MM, narasumber kita sudah sampai ini. Apa kabar Teh Cika? Baik, Mae. Sehat Teh Cika ya? Iya, Mae gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM dimanapun sobat berada, hari ini Mang Ei berkunjung kembali ya bersama tim. Dan sudah ada narasumber namanya Teh Cika. Aktivitas apa Teh? Sekarang mau mulai masuk kerja lagi. Mau kerja lagi? Iya. Memang kemarin cuti? Iya, cuti karena melahirkan. Di bidang apa Teh? Di bidang kosmetik sih, kerja. Skincare gitu maksudnya? Skincare, body care, iya. Oke, luar biasa ya. Nah waktu itu Teteh pernah ngalamin kejadian yang suram ya? Betul, suram banget. Pernah pergi ke pesugihan, tempat pesugihan begitu? Betul. Kenapa Teh? Ada apa ini? Iya, sempet kelam lah. Di awal tahun 2024, tahun sekarang ya, awal tahun sekarang aku tuh ya disebut kelam karena pertama kelilit hutang. Kelilit utang. Betul. Gara-gara apa kok bisa banyak utang? Karena aku kan kerja di skincare tuh, di body care. Nah, teman-teman aku, lingkungan aku itu menuntut untuk kehidup untuk glamor. Oh, ke bawah-bawah. Iya, betul. Oke, nanti dikisahkan ya. Nah Teh, kejadiannya itu seizin suami nggak? Izin suami. Suami tahu ya? Tahu? Diizinin? Iya, diizinin. Awal mula sih nggak diizinin, tapi ya lama-lama aku terus ngebujuk gitu. Lama-lama diizinin dan didampingin dia juga. Kompak ya. Oke, Sobat Malam Mencekam jangan kemana-mana, jangan skip videonya, ini ceritanya bagus nih. Teh, kenapa harus pakai masker? Karena saya lagi kerja di satu perusahaan, takutnya ya bagaimana lah gitu. Oh gitu ya, Iya. ada yang disembunyikan nih. Betul. Biar banyak yang nggak tahu ya. Iya. Tapi ingin berbagi kisah gitu ya. Ingin ya. Kalau kita tim sih pengennya dibuka ya, jadi biar kelihatan wajah sesungguhnya. Iya. Tapi ya untuk privasi. Iya betul, privasi. Oke baik, Malam Mencekam semakin malam semakin mencekam. Inilah Teh Cika. Halo Sobat Malam Mencekam senusantara. Buat sobat yang memiliki kisah nyata mistis dan ingin menjadi narasumber, sobat bisa mengirim DM Instagram ke Malam Mencekam Official. Atau langsung hubungi WhatsApp admin di nomor 08233 929 1177. Tentunya akan ada apresiasi dan merchandise eksklusif dari Malam Mencekam. Mang Ei tunggu sekarang juga ya. Awalnya gini Mang E ya, di awal tahun 2024 aku kan kelilit hutang, terus tuntutan dari kerjaan harus pakai baju begini-begini, harus wangi, harus apa. Aku kan punya utang tuh ke bank, ke perorangan. Sedangkan ke perorangan itu tipikal orang kalau nagih tuh Galak gitu ya. galak, terus kasar kadang kan ya. Memang waktu itu utangnya berapa Teh? Ya kurang lebih sekitar 50 jutaan lah.
Oh cukup besar ya, Iya betul. udah mulai panik ya? Iya mulai panik sama perorangan itu, Mae. Soalnya kan nagihnya tuh kasar, terus jadi ke sayanya juga sakit hati gitu kan, ditagih kasar gitu. Jadi aku pengen ya gimana caranya ini utang lunas cepat gitu. Ada kepinjol juga? Nggak ada. Nggak ada ya? Iya. Aku mencoba gitu berpikir. Akhirnya aku ngobrol sama suami, ini gimana. Terus terseratlah di pikiran aku. Nyoba-nyoba cari tuh di sosmed. Gimana caranya? Tiba-tiba ada iklan di Facebook ya, dinamain Facebook aja. Ada iklan pesugihan itu ada di Kuningan. Maksudnya iklan atau postingan? Iklan, kayak iklan. Iklan? Iya, Jadi pesugihan. pesugihan diiklankan? iya. Agak aneh nih ya. Pokoknya mah ada pesugihan di Kuningan, terus bahkan tertera nomornya, nomor si kuncen itu. Oh jadi kuncennya memang sengaja promo ya gitu ya? Iya begitu. Waktu itu gaji berapa teh sampai punya utang? Nggak Gaji- cukup? Gak cukup. Gaji sih UMR Bandung, tapi ya tetap aja kurang gitu kan. Padahal suami juga kerja, sama gaji UMR Cirebon. Cuman ya tetap Kalau nggak untuk cukup. kehidupan normal sih cukup ya. Sebenarnya mah cukup, ya. Cuman ya karena mungkin gaya hidupnya terlalu glamor, entah seperti apa, akhirnya kelilit hutang. Dan aku pun cari-cari di sosmed, akhirnya nemu tuh iklan. Aku telepon si kuncen, dan si kuncen itu nyuruh ke rumahnya dan dikasih alamatnya. Di mana itu? Itu di masih daerah Kuningan, di. Dan terus aku pun datang kan ke rumah kuncen itu berdua tuh sama suami aku. Nah, kita berdua dihitung hari lahirnya. Kebetulan aku lahir di hari Sabtu, terus suami aku lahir di hari Senin. Nah, dihitung ternyata yang masuk itu aku. Ini setelah bujuk suami dan Iya. suaminya mau. Iya, dan suami aku mau. Di situ terus dikasih 5 pilihan pesugihan. Pesugihannya ada menikah, terus ada pinjem Bang Goib, terus ada yang ketiga ada minta sama jin, yang keempatnya ada bibit uang, dan kelimanya aku lupa lagi. Ada 5 ya? Iya, ada 5. Teteh ngambil yang mana? Aku pinjem Bang Goib. Pinjem Bang Goib. Iya. Nah, dikasih tuh. Terus setelah dikasih pilihan yang 5 itu, aku disuruh tuh naik ke atas ke rumahnya si kuncen. Ada ruangan kecil lah, masuk untuk 2 orang gitu. Aku, suami sama si kuncen itu naik ke atas. Nah, di situ diliatin. Kayak ada buku ya, buku gambar gitu, buku gambar, terus pakai lilin. Dan aku pun disuruh baca mantra sama si ini. Neng, cenah coba bacain mantranya, katanya gitu. Nah, si mantra itu Rijalul Goib. Nah, aku pun baca terus Rijalul Goib sampai ada tulisan tuh Mae. Uangnya aku dapat 1,4 M. Dari mana tulisannya? Muncul sendiri. Muncul sendiri. Dan ada tulisan Jalu Rokok Cerutru 11. Jaluk rokok Cerutru cerutu 11. 11 batang maksudnya. Iya betul. Nah, dipikir aku sama suami, rokok celutru itu kan ya rokok celutru biasa gitu kan, yang murah gitu. Dan akhirnya kita pun oh iya mau aja. Dan kita pun setelah itu suruh pulang. Nah, nanti pas weton saya bawa tuh celutrunya katanya. Dan kita pun harus bawa mahar, Mae. Maharnya itu sekitar 1 juta. Mahal juga ya. Iya, lumayan, Mae. Aku pun nanya dong sama Pak Dadang, sama kuncennya.
"Ini celutrunya belinya di mana, Pak?" Kata aku tuh gitu sama suami. Dan Pak Dadang pun ngomong, "Ada di Kuningan juga, tapi di Kuningan cuman ada di satu toko, yaitu nama tokonya." Aku nanya dong langsung ke toko ngejar tuh. Ternyata ada, tapi harus pesan dulu. Sedangkan kan ritual besok kan ya. Terus satunya tuh 700.000. Kita tuh mikir, aduh ini uang dari mana gitu kan. 700 perlunya berapa? 11. 11 ya? Iya lumayan kan Mae. 7 juta lebih ya? Iya 7.700.000. Nah aku nyoba tuh barangkali di daerah Cirebon ada. Terus kata si Pak Dadang itu katanya di Cirebon ada di daerah. Nah aku pun nanya, ternyata harganya sama aja. Kebetulan di situ tiba-tiba ada bapak-bapak nanya ke saya sama suami, "Itu buat ritual ya?" katanya gitu. Terus saya jawab dong sama suami, "Iya, kok bapak bisa tahu? Itu dari Pak Dadang ya?" Lah, kita sama suami kok mikir ya kok si bapak itu bisa tahu. Ternyata si bapak itu pun sama melakukan ritual juga di situ. Dan si bapak itu pun ternyata lebih memilih untuk mendanai saya dan suami. Akhirnya Tertarik dia? ya tertarik. Dengan tertarik pun kita ya udah Pak, gak apa-apa lah, nanti uangnya kita bagi 2 aja gitu. Karena saya pikir kan utang saya nggak nyampe sampai 1,4 M. Udah nggak apa-apa. Akhirnya si bapak itu pun mau mendanai kita. Terus dengan mepet waktu sekitar jam 5 aku dari Cirebon ke Kuningan itu ngebut. Soalnya jam 6 harus sampai rumah si Kuncen itu. Dengan bapak pendana itu? Enggak, bapak pendana itu dia nggak mau terlihat. Dia cuman belikan Iya serutunya belikan aja? lah, memodalin doang. Cuman aku sama suami aja. Nggak ngasih uang cash ya? Enggak, ngasih itunya aja. Berupa barang aja? Iya berupa barang. Dan akhirnya aku nyampe tuh di rumah si Kuncen, Mae. Nah nyampe sana Pak Dadang pun nanya, "Gimana ini? Udah ada rokoknya?" "Udah Pak, coba sini saya lihat, ini asli apa enggak?" katanya gitu. "Oh iya ini asli, cenah hayu kita ritual. Teh sok wudu dulu," katanya gitu. Akhirnya aku wudu. Suami juga ikut ke gunungnya itu, kaki gunungnya itu. Aku, suami, Kuncen sama anak buahnya berempat, anak buahnya berempat, kita maghrib ke sana jalan kaki. Akhirnya kita sampai sana dengan anak buahnya bawa sesajennya di situ. Aku sama suami sama Pak Dadang itu mecah-mecahin si rokok celutru itu. Dan akhirnya yang dibikin kaget si rokoknya itu nggak ada 3. Nggak ada 3, tapi terus aku nanya dong sama Pak Dadangnya, "Pak ini gimana? Ritualnya masih bisa jalan nggak?" Kata aku tuh gitu. Kata si Kuncen itu, masih bisa. "Ya udah sok teh. Asal si teteh jangan sampai lari," katanya gitu. Itu hilang kemana cerutu 3? Rokok itu celutut 3 katanya sih diambil oleh khodamnya suami saya. Kata siapa itu? Itu kata si Eyang yang penunggu di situ. Dia ngomong gitu? Iya ngomong. Kan saya datang ke situ kan. Nah saya manggil-manggil itu dengan Rijal Goib. Mantra si pemanggil si Eyang. Akhirnya si Eyang datang tuh. Terus nanya, "Ek naon anak manusia?" cenah gitu. Nah aku jawab, "Erek nyandak hak milik abdi Eyang," gitu. Nah terus si Eyangnya ngomong, "Hak milik anjeun mah aya di dieu, tinggal dicandak wae, tapi ulah sampe cenah ge. Eta salakinya neh dibawa deui ka tempat aing. Da eta nu nyandak rokok ngeunah aing,"
cenah gitu. Oh, Si lalakinya neh teh jahat cenah gitu. suaminya. Iya, Jadi yang aku ngambil rokok itu suaminya Teh Cika, iya katanya seperti itu. makhluk halusnya, kodamnya Iya, begitu. kodamnya betul. Wujudnya ya sebenarnya mah nggak berwujud, cuman berupa suara aja. Semua orang dengar tuh. Kayaknya sih saya doang. Soalnya yang lain tuh kalau misalkan itu apa sih ritualnya udah selesai, tinggal ini apa pakai senter ke atasin. Soalnya kan si kuncen sama itunya pada pergi. Ya sekitar 1 meteran lah nunggu. Jadi yang ngedenger cuma saya doang. Deket ya dengan yang nganternya, Iya, jaraknya dekat. iya dekat. Berarti Tapi- Teteh ini ritualnya dengan suami ya? Suami nggak nunggu. Nunggu Iya, sendirian berarti. iya sendirian. Aku abis ritual itulah ngobrol sama si Eyang. Nah, aku udah selesai ngobrol sama si Eyang, terus aku baca Al-Fatihah 7 kali. Nah, tiba-tiba kardus tuh udah ada di depan aku. Ada di depan aku. Cuman aku nggak sadar, yang lihat tuh si Kuncen sama suami aku. Ah, berhasil katanya gitu, kata suami. Alhamdulillah berhasil katanya gitu. Ternyata dusnya tuh udah ditaliin, Mae. Udah ditari rapiain, tinggal mau dibawa ke rumah aja. Belum dilihat isinya. Belum. Tapi berat banget. Dan aku pun mikir gitu, suami aku kan jahat gitu kan. Aku nggak mau si dus itu dibawain sama suami aku. Aku malah nyuruh si Kuncennya. Pak Kuncen tolong bawain, soalnya rokok yang tadi diambil sama kodamnya suami. Tapi bukan berarti benci suami kan? Iya, enggak. Maksudnya jahat kodamnya. Iya, kodamnya. Nah, aku pun akhirnya pulang tuh sama suami, semuanya pulang dengan bahagia dong gitu. Tapi sayangnya si dus itu nggak bisa dibawa ke rumah. Kalau misalkan dibawa ke rumah, kata si eyangnya, anak jadi tumbalnya. Terus aku pun kata si Kuncen itu, di weton aku harus ritual lagi dengan membawa 11 itu, cerutru. Aku bingung kan, cerutru itu gak murah sama suami. Tapi aku sama suami tuh ngasih tahu lagi pendana. Dan akhirnya si pendana pun ya mikirnya karena dusnya udah dibawa dan ada di rumah Kuncen, jadi dia mau mendanain lagi. Aku pikir dong gimana caranya rokok itu gak bisa diambil sama kodamnya suami. Akhirnya aku pun belinya sama si pendana, bukan sama suami. Tapi kan suami tetap penasaran juga. Dia masih ikut berarti dari rumahnya pendana ke rumahnya si Kuncen, tetap ikut. Nah, ritual terus aku pun disuruh dulu ke atas sama suami itu, sama si Kuncen. Bahkan sama si Kuncen aku disuruh bawa tari rapia warna abu. Katanya buat nyarat, buat syarat. Nah, kirain ke atas mau apa gitu ya, mau nyaratin apa. Akhirnya si dus itu dibuka, Mae. Si dus itu dibuka. Itu isinya uang semua, Mae. 100 ribuan yang baru semua, Mae. Berantakan atau rapi? Berantakan. Tapi anehnya tuh kayak ngambang, Mae. Di atasnya tuh ngambang. Pokoknya full sedus itu 100 ribuan semua. Itu dus apa ya? Aqua Prima yang besar tuh. Aqua ya? Iya. Aku pun ngelihat uang segitu banyaknya syok dong. Terus si Pak Dadang ini ngomong, silahkan ambil uang ini, terserah mau berapa aja, katanya gitu. Tapi suami saya ngelarang. Dan aku pun cuma ngambil selembar. Karena di pikiran dia tuh kalau misalkan si rokok belum dikasih ke si eyang itu, anak jadi tumbal kan. Aku ambil 100 ribu itu. Nah terus ditulisin D Cakra. Di Cakra. Terus katanya coba buktikan, coba belanjain.
Itu uang asli, kata si kuncen itu. Nah, aku simpan di dompet. Nah, disimpan di dompet, si uang pun disimpan lagi di dus itu. Kita harus ritual dulu gitu kan, ngasihin tuh rokok. Aku ke Seeyang tuh, ke atas lagi. Suami nggak ikut, aku kuncen dan pengantar doang. Ritual lagi seperti biasa dan anehnya pun rokoknya hilang lagi Mae. Hilang lagi 2. Dan aku pun bingung kan, padahal suami gak ikut beli. Malah si kuncen itu nyalahin saya Mae. Kenapa katanya suami kamu masih ikut ke rumah saya, katanya gitu. Hilangnya tuh ketika apa? Ketika dipecahin Mae, di dalamnya tuh udah gak ada rokoknya 2. Kan itu si rokok itu bentuknya tuh kayak di dalam kaca. Terus ada tempatnya, terus baru rokoknya. Oh, jadi pakai kaca begitu. Iya begitu, betul. Jumlahnya 11. Jumlahnya tuh satu-satu. Jumlahnya 11 dan kosong lagi 2. Terus dia tuh bilang si kuncen itu, udah katanya gini aja. Uang itu ada jam 9 malam dari di jembatan keempat dari rumah kamu. Akhirnya aku sama suami nyari jembatan keempat dari rumah saya yang menuju ke rumah si kuncen. Saya kayak orang gila Mae, jam 9 malam coba. Pakai motor. Iya pakai motor. Kalau pendananya kemana ini? Pendananya gak ikut. Pokoknya ke pendana itu gak ikut ke rumahnya kuncen sama sekali Mae. Karena dia gak mau identitasnya ketahuan sama si kuncen itu. Karena dia juga lagi melakukan ritual juga sama, tapi dia lebih milih mendanai saya dulu. Gitu Mae. Aku pun akhirnya ke jembatan kan. Aku sampai mau nangis-nangis, udah malam kan, ke bawah jembatan. Suami mah jauh gitu sambil baca mantra-mantra yang dikasih si kuncen itu. Ini kok gak dapet. Akhirnya aku balik lagi ke rumah kuncen itu. Setiap jembatan diperiksa? Iya, setiap jembatan aku periksa. Dan aku pun akhirnya balik lagi ke rumah kuncen. Pak kuncen ini kok gak ada, gimana Pak kuncen, kata aku tuh gitu. Ya udah, tenang, besok balik lagi aja ke sini. Nah, aku besoknya ke situ lagi Mae. Ini gimana, kata aku tuh. Ya akhirnya dia menyarankan untuk membeli rokok celutru lagi Mae. Dan akhirnya aku ngomong dong ke pendana. Ini gimana ya saya, kataku tuh gitu. Uang udah nampak tapi aku harus membeli rokok lagi. 11 lagi. Wah gimana? Udah saya donain lagi, tenang katanya gitu. Uang kan udah kelihatan, kata si pendana itu malah meyakinkan saya. Tapi suami saya yang tidak yakin. Nah, akhirnya aku pun beli tuh sama si pendana lagi. Suami gak ikut sama sekali ke rumah si kuncen. Nunggu di rumah pendana. Aku ke situ sendiri, Mae. Karena ya kita berusaha untuk uang itu supaya ada gitu kan, bisa dibawa pulang. Akhirnya aku ritual lagi. Ritual tapi ada yang aneh, Mae. Dengan si Eyang itu. Ketika ritual, si Eyang itu malah ngomong seperti ini. Kamu harus menyenangkan hati batin si kuncen, anak buah saya. Aku mikir kemana-mana dong. Masa saya harus melayani si kuncennya? Saya mikir masih ada suami dan saya pun gak mau gitu kan. Harga diri saya Mae. Nah si kuncen itu pun aku ngomong dong, si kuncen ini maksudnya gimana? Kok akhirnya kok kayak gini? Udah tenang teh, tenang katanya gitu kan. Nanti ini hak milik masih ada, sok aja. Beliin aja rokoknya. Lagi.
Sampai kapan beli rokok lagi, kata aku. Marah-marah ke si Kuncen kan. Akhirnya si Kuncen itu pun ngasih inisiatif ke saya. Udah gini aja, kalau nggak ada uang, cari aja daun kingkilaban. Daun kingkilaban, daun apa lagi aku tuh mikir gitu kan. Yang kayak gimana Pak Kuncen? Nyari daerah Kuningan, ternyata nggak ada. Dan adanya hanya di Gunung Ciremai ternyata. Suami dengan si pendana itu Mae ke Gunung Ciremai. Nyari daun kingkilaban ke gunung. Lumayan jauh, di gunungnya pun itu halangannya katanya sih. Kata suami saya, rintangannya aduh udah banyak ular Mae. Dan di situ pun ditemenin Kuncen kaki Gunung Ciremai. Dibawa tuh si daun kingkilaban ke rumahnya. Ternyata si daun itu pun kata si Kuncen salah. Ini gimana? Ya udah ritual. Dia yang biayain Mae. Dia yang ngasih. Ya udah gini aja. Dia yang biayain beli si Kuncen. Si Kuncennya mau ngebiayain beliin rokok. 11 biji itu. Ya udah kalau misalkan mau ngebiayain ya syukur. Yang penting uang saya balik gitu kan, yang 1,4 itu gimana pun caranya gitu kan. Saya mikir karena hutang saya kan tambah banyak Mae. Itu bekas beli rokok-rokok itu Mae. Coba gimana? Ya, dan akhirnya dibeliin tuh rokok 11 sama si Kuncen itu. Walaupun dibeliin sama si Kuncen Mae, tetap aja Mae, rokok tuh ada yang hilang pas ritual. Dan si Eyang pun ngomong lagi, kamu harus intinya menyenangkan hati batin si Kuncen. Dan saya pun terus berpikir dong, saya pun sebenarnya nggak bilang lah sama suami gitu ya, takutnya dia emosi bagaimana. Saya nggak bilang sama suami sama sekali. Terus saya ngobrol lah ke si Kuncen itu. Kata si Kuncen itu, mana mungkin cenage Eyang yang goib itu bilang seperti itu. Saya jujur Pak, gak mungkin saya juga menjatuhkan harga diri kan Mae. Gak mungkin kata saya tuh gitu. Terus ini gimana? Pakai daun kingkilaban udah. Pakai rokok udah. Bahkan si Kuncen itu pun sempat ke rumah ibu saya. Untuk meyakinkan si uang itu masih ada Mae. Nanya, ini uang memang benar masih ada? Ada. Tapi harus gini Bu katanya. Gini tuh harus beli rokoknya lagi Bu 11. Jadi ibu tahu akhirnya ya? Akhirnya ibu aku tahu. Nggak marah tapi di situ? Enggak marah. Cuman ibu aku bingung. Kenapa anak saya jadi seperti ini? Ya udah Bu, coba aja beli lagi sekali lagi. Dan akhirnya ibu saya pun mau mendanai. Itu buat yang terakhir kali. Pendana udah kemana? Gak mau biayain lagi? Iya, karena dia udah gak ada uang, Mae. Marah gak dia? Enggak. Karena dia tahu lah seperti apa perjalanannya. Terus belilah itu rokok. Belinya pun diantar sama si Pak Kuncen itu. Ke daerah Cirebon itu. Ku beli rokoknya. Melakukan ritual lagi. Tapi anehnya si Eyang Goib itu menyarankan saya untuk melakukan hubungan lagi sama si itu. Tapi saya gak mau Mae. Kalau Kuncen Dadang ini seperti apa? Umurnya berapa? Sekitar umur 48 tahunan lah. Belum tua-tua amat ya? Belum. Jadi ini mulai bau-bau gak bener nih ya? Iya, bau kok kayak gini. Dan akhirnya aku
aku mikir dong, aku nggak mau gitu kan, buat apa gitu. Rumah tangga saya hancur cuman gara-gara seperti itu doang. Tapi anehnya Mae, pikiran saya tuh di rumah tuh mau aja terus ke situ Mae. Pikiran saya tuh uang yang 1,4, 1,4, 1,4 gitu. Dan pengen terus ke rumah itu Mae. 1,4 miliar itu. Iya, Kayak sudah terhipnotis ya. iya betul. Dan akhirnya ada saudara ibu saya. Katanya, ini anak udah nggak bener nih. Ada hipnotisnya nih. Itu penipuan, itu nggak bener itu. Tapi saya yakin gitu Mae. Tetap meyakinkan ibu saya, meyakinkan orang-orang gitu yang ngomong apa saudaranya ibu saya yang ngomong ini penipuan gitu. Saya meyakinkan karena uang udah dilihat Mae. Enggak, uang itu ada, uang itu ada, uang itu ada. Dan aku pun disadarin. Udah nanti juga dia sadar sendiri katanya gitu. Akhirnya ya udahlah. Di situ suami saya ngomong, tuh kan dari awal kan aku nggak mau, tapi kamu masih aja maksa uang itu ada, uang itu ada, uang itu ada. Ternyata si Pak Dadang itu melakukan hipnotis, Mae. Yang sebenarnya mah hipnotis. Jadi si uang itu uang dianya sendiri. Dan ternyata aku pun baru tahu modus dia tuh pengen menikahi saya, Mae. Karena istri pertamanya tuh baru meninggal, baru 40 hari. Kalau pasiennya cewek dikerjain ya. Iya betul, Mae. Udah pernah dengar ada yang berhasil belum? Sebenarnya gini, Mae. Dulu itu pesugihan di itu ada, tapi itu kuncinya mertuanya dia. Jadi bapaknya almarhum istrinya yang pertama, Mae. Bahkan waktu yang sama mertuanya itu nggak ada mahar sama sekali, Mae. Itu dengan keikhlasan. Sedangkan sama si Dadang ini pakai mahar. Mahar 1 juta kan. Rokok aja habis berapa Mae, coba bayangin. Mau nutup utang malah utang tambah banyak. Walau bagaimanapun kan ke pendana dia gak mau tahu sampai sekarang. Akhirnya aku sadar sama suami dan ke rumah si Pak Dadang itu. Dan Pak Dadangnya gak ada. Nah di sebelahnya itu ada rumah adiknya. Rumah adiknya itu berarti adik istrinya ya, Mae. Bahkan si adik itunya pun jujur ke kita. Saya mah kasihan di sini. Si Aa sama si Teteh bukannya tambah banyak uang kalau ke si Dadang, tapi uang tambah hilang. Karena dia tuh punya guru, katanya gitu. Ilmu dia tuh dari gula. Jadi kalau misalkan kita mau marah-marah mau apapun ke si Dadang tuh gak bisa. Karena emang dia tuh punya hipnotis. Dan aku sama suami pun akhirnya ngedengar sama ini. Dan kita berdua pun mikir caranya gimana nih uang kita yang udah masuk ke situ bisa balik. Udah masuk berapa waktu itu? Jadi sekali ritual kan 7.700.000 dikali 4 aja. Hampir 20 lebih lah, 24-an lebih. Itu uang pendana kan ya? Iya uang pendana. Nagih pendananya? Tapi pendana nagih. Tetap Dan nagih ya? Iya. Akhirnya nagih dan kita pun bingung kan harus bayar kan Mae. Ya silahkan gimana caranya uang itu balik. Mau dari si Dadang kek, mau cari sendiri kek, apa gimana kek. Dan akhirnya saya tahu kelemahannya si Dadang. Ternyata dia punya guru, Mae. Si gurunya itu sama ada di daerah Kuningan juga. Itu orang Luragung, Mae. Katanya udah sebut aja nama saya.
nanti si uang pun kembali. Dan akhirnya saya ke rumah si Dadang lagi, Mae. Terus dia nanya, gimana ini ritualnya mau dilanjut enggak? Hak bagian Anda masih ada, gitu kan. Aku takut dong sama suami kehipnotis lagi. Nyoba tuh, gimana ini? Uang yang udah masuk bisa gak balik lagi? Ya gak bisa lah, kan yang beli rokok kalian, kata si Dadang tuh. Dan akhirnya aku pun ngomong, udah Pak, gini, Pak Dadang itu ini bukan pesugihan-pesugihan bener kan? Anda hipnotis kan? Kata saya tuh. Dan Anda pun punya guru di sini. Nah, dia langsung mukanya merah tuh. Bingung, tahu dari mana mungkin ya. Udah teh, gak usah diperpanjang lagi, katanya gitu. Dia ngasih tuh Mae 5 juta. Tapi kan tetap si pendana, ini gimana uangnya? Aku sama suami kan bingung, Mae. Jadi tambah banyak utang ya? Iya. Aku sama suami pun ke situ lagi. Nggak ada katanya si itunya. Ya kabur-kaburan lah si Dadang. Dan akhirnya suatu ketika aku sama suami ke sana. Ada tuh si Dadangnya. Aku marah-marah di situ, Mae. Dia kasih, Mae, akhirnya uangnya. Sisanya semua dikembaliin. Kalau aku kan ngancam, kalau nggak dikembaliin, aku mau laporan gitu. Di situ kan ada unsur ya, dia kan si jin itu ada unsur yang bilang seperti harus menyenangkan batin si kuncen. Aku mikir ya ada unsur gak bener gitu kan. Kalau ya aku ancam aja. Kalau misalkan dia gak mau baik-baik, ya saya bawa ini ke jalur hukum, Mae. Dan akhirnya dia mau ganti semuanya. Di situ nggak ada pasien lain ya? Pasien banyak, Mae. Banyak yang datang. Banyak. Jadi waktu marah-marah pasien lain dengar. Aku dibawa ke rumahnya, Mae. Kan rumahnya itu ada rumah, ada joglo. Nah, joglo itu khusus pasien. Kalau kayak orang-orang yang mau marah-marah kayak aku gitu, suka dibawa ke rumahnya langsung. Itu pesugihan itu cukup terkenal, Mae. Yang lain ada mana-mana. berhasil juga ya? Setahu saya sih ya, yang pendana saya pun bilang itu ada yang berhasil. Tapi ya sama mertuanya itu, Mae. Dan mertuanya kan udah gak ada, Mae. Udah wafat. Jadi gimana teh, akhirnya beres masalahnya? Masalah bukannya beres tapi malah tambah banyak, Mae. Utang di mana-mana kan. Tapi udah dikembalikan sama Dadang Yang itu? pendana udah Beres ya? Udah beres, tapi ya utang saya masih ada lah gitu ke bank gitu. Nyari tuh pesugihan lagi. Aku sama suami, tuh gimana ini mau beresin utang. Gimana caranya? Yaudah kita cari aja lagi. Malah suami ikutan, Mae, ngedukung. Iya. Aku sempet nyari ketemu tuh pedagang di situ. Aku tuh nangis-nangis di situ ke pedagang di. Terus kata si pedagang di, udah teh tungguin, nanti juga ada bapak kuncennya, katanya gitu. Kalau di sini mah nggak ada tumbal, nggak ada apa teh, tapi si teteh harus rajin kesini, katanya gitu. Setiap malam Jumat Kliwon, pokoknya mah mau wetonnya si teteh, pokoknya teteh harus sering kesini, kata si penjual di situ. Dan akhirnya si pun ditelepon sama pedagang itu, Mae. Pak, ini ada
yang mau ke atas katanya. Biasa, kata si pedagang itu. Oh iya, tunggu dulu sebentar. Aku sama suami nunggu kan Mae di situ. Datanglah si Kuncen. Nanyain, ada masalah apa? Katanya gitu. Saya cerita dong di situ, Pak. Saya sama suami itu lagi kelilit hutang. Saya sama suami. Hayu katanya. Sok beli kacang katanya gitu. Buat yang di sini beli tuh kacang. Ke atas lah kita. Di kan ada 2 makam ya, Mai. Ada sama yang satunya pangeran. Kita dibawa tuh ke makam itu 2. Tapi belum dibolehin masuk, Mae. Karena pertama harus bawa dupa dulu, harus beli dulu bunga. Sedangkan kita kan nggak bawa apa-apa, Mae. Ya udah, besok sini lagi, kata si Kuncen itu. Suruh bawa bunga, terus dupa, sama hio. Nah, kita pulang ke rumah. Nyampe rumah tuh, Mae, ada kejadian yang sangat aneh. Aku kan gak suka pisang. Tapi itu pisang 1 sikat, Mae. Tiba-tiba habis sama aku semua, Mae. Setiap maghrib, suami aku pun bilang, sambil garuk-garuk rambut gitu, Mae. Itu raja mau datang, katanya gitu, Mae. Raja mau datang. Padahal raja siapa? Aku pikir gitu kan, Mae. Terus anehnya, di rumah tuh harus ada kacang terus, Mae. Dia makanin terus kacang. Padahal kita kan belum ritual lah istilahnya. Aku keesokan harinya langsung tuh, Mae, ke pasar, beli bunga, beli dupa, beli hio. Terus dateng ke sana, nyampe ketemu tuh sama si Kuncen. Terus aku suruh beli lagi kacang, bawa lagi tuh ke atas. Baru aku dibukain tuh pintu si makam. Aku di situ disuruh zikir. Zikirnya ya zikir biasa. Suruh zikir, aku berdua. Di situ agak lama. Sambil katanya, udah kalau bisa mah nginep di sini, katanya gitu. Wah, mikir takut kan? Udah banyak monyet kan di sana. Nah, kita kan pulang gitu kan. Pulang dari itu gatal-gatal, Mae. Tapi bukan saya aja, suami juga sama. Tapi gatal-gatalnya tuh ya kelakuan kita berdua tuh kayak monyet gitu. Padahal Kelakuan belum kita ada perjanjian ya. belum ada perjanjian apa-apa padahal. Tapi aku jadi doyan pisang, suami jadi makan kacang terus tiap hari. Tiap mau malam bilang raja mau dateng. Itu aneh semua, Mae. Di situ, aduh ini gimana? Anak malah jadi sakit, Mae. Yang pertama anak sakit gitu kan, dibawa tuh ke rumah sakit. Tapi bukannya masalah ketutup gitu kan, ini malah tambah banyak. Terus aku pun nelpon dong si Kuncen itu. Ini kenapa, Pak? Kok bisa jadi seperti ini gitu kan? Anak gini, udah nggak apa-apa teh. Nanti juga enggak gitu. Nanti juga ada karomahnya, nanti juga ada berkahnya. Dan aku pun ya coba balik lagi ke sana lagi, lagi. Nyoba bawa bunga lagi, bawa dupa lagi, bawa hio lagi ke sana. Berzikir lagi gitu kan. Barangkali gitu kan ada sesuatu.
Malah yang ada Mae, aku dipecat dari kerjaan Mae. Karena pertama kan aku jarang masuk kerja, lebih fokus ke pesugihan-pesugihan. Di situ aku tambah pusing Mae, bingung. Harus ngadu-ngadu ke siapa? Gak mungkin kan aku ngomong ke sana ke sini. Anak keluar dari rumah sakit kan Mae. Itu uang keluar dari rumah sakit pun pinjam sama orang. Dan akhirnya aku pun coba Mae ke Kasepuhan Kanoman. Di situ aku ketemu orang. Mandi, aku sama suami mandi di situ. Akhirnya bener di situ aku disuruh sholat Mae. Sholat, aku nangis. Aku baru inget ya aku melakukan segalanya, buat cuma nutupin hutang, kesalahan-kesalahan aku. Di situ aku nangis Mae. Kelakuan masih kayak monyet. Enggak, pas kesana abis mandi Habis mandi itu hilang. Abis mandi dari situ Mae, alhamdulillah Mae, tiba-tiba ada rezeki Mae. Abis sholat, abis apa, udahlah aku ikhlas, aku pasrah gitu. Sekarang mah mikirnya, aku mandi di situ, aku dapat rezeki Mae. Alhamdulillah lumayan besar Mae. Tiba-tiba aku ditelepon perusahaan aku sendiri, aku dapat bonus. Karena dilihat dari ternyata masih ada bonus gantungan 2 bulan terakhir. Belum cair gitu. Iya. Berapa Lumayan nilainya? besar. Itu sekitar 8 juta. Itu aku kayak nemu uang gede banget Mae. Nah, terus akhirnya si bapak itu pun, sebutlah Pak ya gitu, ngomong ke saya, ya udah berarti si teteh masih bisa intinya masih bisa dapat hidayah gitu, dapat berkah. Sekarang mah jangan mikir yang aneh-aneh, coba itu uang manfaatin, sok teteh coba aja jualan, katanya gitu. Dan aku pun coba jualan di rumah Mae. Dan akhirnya ya uangnya muter. Itu jualan apa? Aku jualan sembako Mae di rumah. Dari modal 8 juta tadi. Iya. Karena aku disuruh dijualan ya alhamdulillah berkah Mae. Tapi anehnya setiap malam Jumat Kliwon aku selalu pengen ke Kanoman, Kasepuhan Kanoman. Ke tempat yang benar ya. Iya. Dan aku pun dari Kasepuhan Kanoman itu dikasih pasir. Ternyata si pasir itu di dalamnya tanpa pengetahuan ini nyampe rumah ada batunya. Terus aku telepon, kok ini ada batunya, kataku tuh gitu. Ternyata batunya itu disuruh dibikin kalung Mae, bandul kalung tuh. Tapi aku nggak bikin, cuman aku simpen aja Mae. Soalnya ya aku pikir buat apalah, nanti aja kalau ada uang lebih. Ya akhirnya sedikit-sedikit aku tutupin tuh utang-utang. Ya hasil jualan aku gitu. Beres utangnya sampai sekarang? Ya enggak sih, belum. Kalau yang ke bank masih nyicil. Masih berjalan ya? Iya betul. Tapi bisa ya? Tapi bisa. Oke. Akhirnya teteh ke jalan yang benar dan sekarang meningkatkan ibadah tentunya ya? Iya betul. Nggak mau lagi melakukan pesugihan-pesugihan? Enggak. Kapok ya? Iya betul. Yang pertama itu jelas itu tertipu ya? Betul. Itu dukun Iya betul. Yang kedua, untungnya nggak lanjut ya? Iya, soalnya anak udah sampai sakit, kita berdua udah kayak monyet. Hampir-hampiran itu. Iya. Untung ada teman yang mengajak ke kesepuan itu. Betul. Baik,
Sobat Malam Mencekam, ini kisahnya menarik ya. Jadi dalam 1 tahun melakukan mencari tempat pesugihan 2 kali ya. Iya, betul Mae. Untungnya Berturut-turut itu. sampai ke tempat yang benar ya. Betul. Menurut Teh Cika, mereka yang sedang mengalami kesulitan keuangan saat ini, Iya. ada pesan-pesan nggak untuk mereka? Lebih baik kita sabar. Jangan memikirkan kemana-mana, jangan sampai berpikir untuk melakukan pesugihan. Karena menurut saya pesugihan itu antara ada dan tiada. Karena Untung-untungan juga ya. betul, untung-untungan juga antara ada dan tiada, karena sekarang banyak orang yang modus. Kita perlu hati-hati. Lebih baik kita kerja capek daripada kita dapat uang dari hasil yang gak benar lah gitu. Dan mendekatkan diri lalu ikhlas kepada Allah ya. Iya betul. Itu kuncinya mungkin. Baik Teh, mudah-mudahan masalahnya cepat beres ya. Iya. Dan kembali ke jalan Allah begitu ya. Iya. Terima kasih Teh Cika dan Sobat Malam Mencekam. Itulah akhir kisah Teh Cika. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.